Yo, namaku Muhammad Rizky Abiwafa, NPM 40. Hai, saya Astri Cantia Daneswari, NPM 56 dari kelas A. Hai, aku Yovan Febriawan Nur Pratama, NPM 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Tugas kuliah makin numpuk? Sama, kami juga. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang QoS, Quality of Service. Saya Rizky Abiwafa Ruliawan, NPM 40. Pertama adalah tentang definisi QoS. QoS atau Quality of Service adalah kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan bandwidth, mengatasi jitter, dan delay. QoS sangat ditentukan oleh kualitas jaringan yang digunakan. QoS dibutuhkan untuk meminimalkan risiko packet loss, delay, latency, delay variation atau jitter, untuk meyakinkan performance, mixing paket data, dan suara pada jaringan yang padat, dan dapat mengoptimalkan queues untuk memprioritaskan layanan, misalnya traffic voice. QoS didesain untuk membantu end user atau klien menjadi lebih produktif dengan memastikan bahwa user mendapatkan performasi yang handal dan aplikasi-aplikasi berbasis jaringan. QoS merupakan suatu tantangan yang besar dalam jaringan berbasis IP dan internet secara keseluruhan. Tujuan dari QoS adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan layanan yang berbeda menggunakan infrastruktur yang sama. Berikut gambar ilustrasi antrian pengiriman informasi dalam telekomunikasi. Berikutnya ada connection oriented versus connectionless. Pertama, connection oriented. Jalur komunikasi permanen secara fisik dibangun antara dua end terminal terlebih dahulu sebelum informasi dikirimkan. Istilah yang sering digunakan untuk kondisi ini disebut connection oriented. Peristiwa ini biasanya terjadi pada jaringan circuit switch seperti PSTN dan PLMN. Selain circuit switch, terdapat jaringan yang bersifat connection oriented, yaitu virtual circuit. Berikut adalah cara kerja dari virtual circuit. Pertama, dilakukan connection setup sebelum pengiriman data dilakukan. Kedua, setiap paket memiliki visi pengenalan. Ketiga, penetapan routing dilakukan sekali untuk semua paket. Dan yang terakhir, semua paket akan melalui rute yang sama. Di bawah gambar ilustrasi antrian pengiriman informasi dalam telekomunikasi. Ini adalah contoh ilustrasi connection oriented dan connectionless. Masing-masing paket akan dikirimkan ke jaringan secara independen, tidak tergantung pada rute paket sebelum atau sesudahnya. Paket yang berbeda dari pesan yang sama dapat melalui rute yang berbeda. Istilah untuk karakteristik ini disebut connectionless. Peristiwa ini biasanya terjadi pada jaringan packet switch seperti TCP atau IP, frame relay, ATM, dan sebagainya. Berikut contoh ilustrasi packet switch.
3. Parameter QoS. Parameter pertama adalah throughput, yaitu kecepatan transfer data efektif yang diukur dalam bps, bit per second. Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada destinasi selama interval waktu tertentu, dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Parameter yang kedua adalah packet loss, suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Dapat terjadi karena collision atau tabrakan dan congestion atau kemacetan pada jaringan, dan hal ini berpengaruh pada semua aplikasi karena retransmisi akan mengurangi efisiensi jaringan secara keseluruhan meskipun jumlah bandwidth sudah cukup dan tersedia untuk aplikasi-aplikasi tersebut. Berikut ini adalah tabel packet loss. Untuk kategori degradasi sangat bagus, packet loss 0%, bagus 3%, sedang 15%, dan jelek 25%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hastri. Saya, Sri Cantia Dana Iswari, NPM 056, akan melanjutkan materi. Yang ketiga yaitu delay atau latensi. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti, atau juga waktu proses yang lama. Adapun jenis-jenis delay, yang pertama adalah algorithmic delay, yang kedua propagation delay, yang ketiga packetization delay, yang keempat coder processing delay, dan yang kelima yaitu serialization delay. Ini merupakan tabel kategori latensi berdasarkan besarnya delay. Excellent kurang dari 150 mili per second, good 150 sampai 300 mili per second, poor 300 sampai 450 mili per second, dan unacceptable lebih dari 450 mili per second. Selanjutnya, yang keempat yaitu jitter. Jitter ini diakibatkan oleh variasi dalam panjang antrian, waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Jitter ini lazimnya disebut sebagai variasi delay. Berhubungan erat dengan latensi, di mana menunjukkan banyaknya variasi delay pada transmisi data di jaringan. Delay antrian pada router dan switch dapat menyebabkan jitter. Ini merupakan tabel dari kategori degradasi berdasarkan jitternya. Sangat bagus 0 mili per second, bagus 0 sampai 15 mili per second, sedang 16 sampai 125 mili per second, dan jelek 126 sampai 225 mili per second. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu out of order delivery. Ini merupakan kondisi ketika sebuah koleksi paket-paket terkait disalurkan melalui jaringan. Paket yang berbeda dapat mengambil rute yang berbeda. Masing-masing menghasilkan penundaan yang berbeda. Hasilnya yaitu bahwa paket tiba dalam urutan yang berbeda dari mereka dikirim. Hal ini terutama penting untuk stream video dan VoIP, di mana kualitas secara dramatis dipengaruhi oleh latensi dan kurangnya urutan. Seperti kita sedang melakukan kelas, menggunakan Zoom, sinyal kita tidak stabil dan mengakibatkan kualitas video dan suara tidak sama dengan aslinya. Lalu yang keenam yaitu error. $80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying. Kadang-kadang paket yang rusak karena kesalahan disebabkan oleh kebisingan dan interferensi, terutama dalam komunikasi nirkabel dan kabel tembaga panjang. Receiver harus mendeteksi ini untuk meminta informasi yang akan dipancarkan kembali.
Lalu selanjutnya yaitu yang ketujuh, Mean Opinion Score. Merupakan kualitas sinyal yang diterima biasanya diukur secara subjektif dan objektif. Metode pengukuran subjektif yang umum dipergunakan dalam pengukuran kualitas speech coder adalah ACR atau Absolute Category Rating yang akan menghasilkan nilai MOS atau Mean Opinion Score. Ini merupakan tabel konversi skala rating ke nilai MOS. Excellent nilainya 5, good nilainya 4, fair nilainya 3, poor nilainya 2, dan bad nilainya 1. Lalu selanjutnya yaitu ada yang ke-8, echo cancellation. Untuk menjamin kualitas layanan voice over paket dan juga echo karena delay yang terjadi pada jaringan paket, maka perangkat harus menggunakan teknik echo cancellation. Persyaratan performansi yang diperlukan untuk echo canceller harus mengacu standar internasional yaitu ITU G165 atau G168. Ini merupakan ilustrasi dari sinyal echo. Selanjutnya yaitu yang ke-9, ada post dial delay atau PDD. PDD ini diizinkan kurang dari 10 detik dari saat digit terakhir yang dimasukkan sampai mendapatkan ringing back. Ini merupakan ilustrasi dari post delay ketika menelpon menggunakan pulsa. Selanjutnya, masuk ke subtema yang keempat, penyebab QoS yang buruk. Yang pertama yaitu redaman. Jatuhnya kuat sinyal karena pertambahan jarak pada media transmisi. Setiap media transmisi memiliki redaman yang berbeda-beda, tergantung dari bahan yang digunakan. Lalu yang kedua yaitu ada distorsi. Distorsi merupakan fenomena yang disebabkan bervariasinya kecepatan propagasi karena perbedaan bandwidth. Ini merupakan ilustrasi dari bandwidth, dan yang kedua adalah analogi dari bandwidth. Bandwidth ini dianalogikan sebagai garis pada jalan raya. Network devices itu seperti lampu merah, stop, dan packets adalah seperti kendaraan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, noise. Noise ini sangat berbahaya, karena jika terlalu besar akan dapat mengubah data asli yang dikirimkan. Ini merupakan ilustrasi dari noise. Subtema kelima, perbaikan QoS. Dalam usaha menjaga dan meningkatkan nilai QoS, dibutuhkan teknik untuk menyediakan utilitas jaringan, yaitu dengan mengklasifikasikan dan memprioritaskan setiap informasi sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Contohnya, terdapat paket data yang bersifat sensitif terhadap delay, tetapi tidak sensitif terhadap paket loss, seperti VoIP. Ada juga paket yang bersifat sensitif terhadap paket loss, tetapi tidak sensitif terhadap delay, seperti transfer data. Untuk itu perlu dilakukan pengklasifikasian paket dan pengurutan prioritas paket dari yang paling tinggi sampai terendah. Berikut adalah gambar klasifikasi dan prioritas paket. Ada juga gambar ilustrasi menggunakan QoS dan tanpa QoS dalam berkomunikasi. Subtema ke-6, model layanan QoS. Terdapat 3 teknik atau metode QoS yang umum dipakai, yaitu Best Effort Service, Integrated Service, dan Differentiated Service. Pertama, Best Effort Service.
Sesuai dengan namanya, model QoS Best Effort merupakan model service yang dihantarkan kepada penggunanya akan dilakukan sebisa mungkin dan sebaik-baiknya tanpa ada jaminan apapun. Jika ada sebuah data yang ingin dikirim, maka data tersebut akan dikirim langsung begitu media perantaranya siap dan tersedia. Dengan kata lain, model best effort ini tidak memberikan jaminan apa-apa terhadap reliabilitas, performa, bandwidth, kelancaran data dalam jaringan, delay, dan banyak lagi parameter komunikasi data yang tidak dijamin. Data akan diantarkan sebisa mungkin untuk sampai ke tujuannya. Jika hilang di tengah jalan atau tertunda dengan waktu yang cukup lama di dalam perjalanannya, maka tidak ada pihak maupun perangkat yang bertanggung jawab. Model best effort ini sangat cocok digunakan dalam jaringan dengan koneksi LAN atau jaringan dengan koneksi WAN yang berkecepatan sangat tinggi. Model ini sangat tepat jika digunakan dalam jaringan yang melewatkan aplikasi dan data yang bermacam-macam dengan tingkat prioritas yang sama. Jadi, semua aplikasi di dalamnya memiliki kualitas yang sama. Contohnya, misalnya penggunaan internet di rumah atau perkantoran yang digunakan untuk browsing, email, chatting, banyak aplikasi yang lain juga. Jenis QoS ini tidak cocok digunakan untuk melayani aplikasi-aplikasi bisnis yang kritis dan penting, karena aplikasi tersebut biasanya membutuhkan perlakuan istimewa untuk dapat berjalan dengan baik. Kedua, integrated service. Integrated Service Model atau disingkat InServ merupakan sebuah model QoS yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam QoS, berbagai perangkat, dan berbagai aplikasi dalam sebuah jaringan. Dalam model InServ ini, para pengguna atau aplikasi dalam sebuah jaringan akan melakukan request terlebih dahulu mengenai service dan QoS jenis apa yang mereka dapatkan sebelum mengirimkan data. Request tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan sinyal-sinyal yang jelas dalam proses komunikasinya. Pada kebanyakan perangkat jaringan yang mampu menjalankan QoS model InServ ini, dilengkapi sebuah sistem signaling yang bertugas untuk mengirimkan profil dan request mereka ke perangkat QoS. Sistem signaling tersebut sering disebut dengan istilah Resource Reservation Protocol, RSVP. RSVP merupakan protokol signaling khusus untuk keperluan QoS. Protokol ini menggunakan info dari routing protokol untuk menentukan jalur terbaik menuju ke suatu lokasi. Meskipun RSVP sangat cocok digunakan untuk keperluan pengaturan QoS pada aplikasi real-time seperti IP telepon, net meeting, IPTV streaming, dan banyak lagi, namun penggunaan RSVP sangatlah terbatas. Penggunaan RSVP sangat terbatas dikarenakan semua perangkat yang berada dalam jaringan yang mendukung QoS service ini harus mendukung sistem signaling RSVP. Selain itu, sistem signaling juga sangat haus akan proses CPU dan kapasitas memori. Dengan demikian, penggunaannya tidak terlalu meluas. Dengan adanya sebuah router berkemampuan QoS dan disatukan dengan perangkat jaringan yang mendukung RSVP, maka biasanya para penjual jasa jaringan dan internet dapat menciptakan dua jenis service untuk dijual. Yang pertama, Guaranteed Rate Service. Pihak penyedia jasa akan menjamin bandwidth dan kualitas yang akan digunakan oleh pengguna atau sebuah aplikasi. Alokasi bandwidth sengaja dicadangkan oleh perangkat QoS untuk pengguna tersebut. Service jenis ini sangat cocok digunakan untuk memberikan kualitas yang baik pada aplikasi-aplikasi real-time seperti video conference. Yang kedua, Controlled Load Service. Service ini bekerja dengan cara menjaga agar pengguna dan aplikasi di dalamnya dapat selalu mendapatkan kualitas jaringan dengan delay yang rendah dan throughput yang tinggi meskipun jaringan dalam kondisi sibuk dan padat. Service ini dapat diciptakan dengan adanya RSVP dengan bantuan oleh teknologi Wake Random Early Detection atau WRED.
Ketiga, differentiated service. Model QoS ini merupakan model yang sudah lama ada dalam standarisasi QoS dari organisasi IETF. Model QoS ini bekerja dengan cara melakukan klasifikasi terlebih dahulu terhadap semua paket yang masuk ke dalam sebuah jaringan. Pengklasifikasian ini dilakukan dengan cara menyisipkan sebuah informasi tambahan yang khusus untuk keperluan pengaturan QoS dalam header IP pada setiap paket. Informasi untuk proses klasifikasi pada field IP header atau dengan kata lain proses klasifikasi pada layer 3 standar OSI ada dua jenis, yaitu IP precedence dan Differential Service Code Point atau biasa disebut DSCP. Klasifikasi ini juga dapat dibawa dalam frame layer 2 dalam Field Class of Service atau COS yang dibawa dalam frame ISL maupun XO2.1Q. Tidak seperti InServe, model QoS DiffServe ini tidak membutuhkan kemampuan QoS pada sisi pengguna dan aplikasi-aplikasi yang bekerja di dalamnya. Metode ini merupakan metode yang paling banyak dan luas digunakan. Selain lebih mudah, lebih ringan, dan lebih umum penggunaannya, implementasinya juga tidaklah terlalu sulit. Berikut ini adalah proses-proses yang akan dilewati oleh sebuah paket-paket tersebut untuk mencapai tujuannya. Pertama, marking. Marking atau klasifikasi merupakan proses klasifikasi terhadap traffic yang keluar dan masuk. Merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk membangun sebuah QoS. Untuk keperluan proses marking ini, maka telah disediakan sebuah field khusus dalam komunikasi TCP atau IP. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan yang harus Anda lihat sebelum menggunakan field mana yang akan Anda gunakan. Yang pertama, marking yang dilakukan pada frame layer 2 dapat digunakan untuk menandai data yang bukan berdasarkan komunikasi IP. Yang kedua, layer 2 marking merupakan satu-satunya opsi yang dapat digunakan pada perangkat yang tidak menggunakan IP sebagai protokol komunikasinya. Yang ketiga, layer 3 marking dapat membawa informasi QoS dari si pengirim sampai ke si penerima data, atau biasa disebut end-to-end marking. Yang keempat, perangkat jaringan lama yang sudah berumur biasanya tidak dapat mengenali sistem DSCP yang diberikan pada header IP. Kedua, metering. Proses metering merupakan mekanisme untuk melakukan pengukuran kecepatan aliran data dalam sebuah jaringan. Output yang dihasilkan dari proses metering ini digunakan untuk mempengaruhi proses selanjutnya. Output proses metering biasanya dilakukan sesuai dengan Committed Information Rate atau CIR yang telah dijanjikan. Jika traffic masih berada dalam batasan CIR, perlakuannya akan berbeda ketika traffic telah melampaui CIR. Ketiga, shaping. Proses shaping merupakan proses untuk membatasi aliran data yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan melalui CIR. Kebanyakan proses shaping dilakukan pada traffic yang menuju keluar perangkat. Mekanisme shaping yang banyak digunakan ada 3 jenis, yaitu generic traffic shaping, frame relay traffic shaping, dan VC shaping. Keempat, scheduling. Proses scheduling seperti telah disebutkan sebelumnya merupakan proses pengaturan keluar masuknya antrian dari paket-paket data yang dianggap melebihi CIR yang telah ditetapkan. 3 jenis sistem scheduling yang paling banyak digunakan adalah first in first out atau FIFO, wake fair queuing atau WFQ, dan class based wake fair queuing atau
WFG. Proses terakhir yaitu dropping. Ketika penumpukan terjadi akibat QoS ini, maka dalam kondisi tertentu, paket-paket menumpuk tersebut akan di-drop atau dibuang. Proses dropping juga memiliki beberapa mekanisme, yaitu dropping weight random early detection, flow based weight random early detection, dan commit access rate. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar atau bertanya di grup WhatsApp. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol merah di bawah, jempol ke atas, dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.